Ada banyak inspirasi dari Bunda Maria, tokoh yang sangat menginspirasi setiap perempuan. Jadilah padaku. Saudara, ketika perempuan dipilih di tengah keterbatasan. Kisah ini dari Lukas 1, khususnya ayat 26 sampai 38. Di sini kita melihat Allah memilih, bukan karena kita hebat, tapi karena dia mengasihi kita. Maria membuktikan bahwa siapapun yang bersedia berkata, jadilah, dia akan dapat mengandung janji Allah bahkan dalam ketidaktahuan dan keterbatasan. Lukas 1 ayat 38, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Allah tidak memilih yang sempurna, saudara, tetapi yang bersedia. Lukas 1 ayat 26 sampai 27. Seperti surat undangan dari raja yang datang ke rumah gubuk yang sederhana. Tuhan tidak memanggil yang mampu, tapi percayalah, Tuhan memampukan yang mau. Saudara, pertanyaanmu tentang apapun tidak akan menghalangi panggilan Tuhan. Lukas 1 ayat 34 sampai 35. Bagaimana mungkin dalam kebingungan seseorang bisa harus meninggalkan zona nyaman. Tapi dalam kebingungan itu kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan tidak menolak pertanyaan yang lahir dari hati yang rindu percaya. Bukan berarti jadi pembohong untuk percaya ikut Tuhan. Tidak apa-apa, Tuhan menghargai setiap kebingungan kita, itu manusiawi. Tapi tetaplah taat dan percaya. Karena ketaatan membuka jalan bagi mujizat ilahi. Lukas 1 ayat 38, saudara. Apakah kita mau berkata seperti Maria juga, jadilah padaku, atas kehendak Tuhan yang mungkin belum kita mengerti saat ini. Mungkin ada hal yang belum bisa kita mengerti apa sebenarnya rencana Tuhan. Namun kita bisa berdoa seperti Maria, Tuhan, aku ini hamba-Mu, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ini kita bisa membagikan kisah panggilan kita kepada sesama kita dimanapun berada. Tahukah Anda ketika Maria menyanyi, walaupun proses belum selesai, di tengah proses dia punya kidung pujian yang disebut Magnificat. Perempuan yang menyanyi belum selesai. Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Maria menyanyikan pujian bukan setelah semuanya clear, semuanya jelas, tapi justru di tengah proses yang berat dan tidak dimengerti, kidungnya adalah cermin imannya yang begitu percaya akan kesetiaan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Saudara, pujian yang lahir dari jiwa yang tahu dikasihi. Lukas 1 ayat 48. Saudara, saya tahu rasanya saat saya bernyanyi ketika mencuci, walau semuanya sedang sulit, ekonomi sulit, tetapi kidung pujian itu lahir dari hati yang tahu bersyukur. Perempuan yang tahu dia dikasihi Tuhan, dia akan selalu menemukan lagu bahkan di tengah duka untuk memuliakan Tuhan. Inilah pujian dari jiwa yang tahu bahwa dia dikasihi Tuhan. Iman yang berjanji melihat Allah yang akan membalikkan keadaan. Lukas 1 ayat 51 sampai 53. Bagaimana Allah selalu setia, dia meninggikan yang direndahkan dan meninggikan yang rendah hati dan mengangkat yang tertindas. Pujian adalah pernyataan akan perjanjian Tuhan. Jadikan pujian sebagai deklarasi iman kita atas janji-janjinya Tuhan. Saudara, kita perlu menulis kidung pribadi kita tentang karya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bisa membagikannya bagi siapapun untuk menguatkan mereka yang juga dalam proses. Mari kita latih hati untuk memuji, sekalipun masalah masih ada, semuanya belum selesai, tapi itu adalah lagu iman, saudara. Seperti Maria, saudara, dipeluk diam, sekalipun tidak memahami, Maria tetap menyimpan, saudara. Maria menunjukkan sisi terdalam dari iman perempuan yang sekalipun tidak selalu mengerti, tapi dia tetap menyimpan dalam hati ada kekuatan. Ini bicara keheningan rohani. Kekuatan dalam keheningan rohani. Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas 2 ayat 19. Memang tidak semua harus dipahami sekarang. Lukas 2 ayat 50. Ini seperti surat cinta dari masa muda yang baru dipahami setelah dewasa. Iman sejati bukan yang tahu semua jawaban, tapi yang tetap percaya bahkan di tengah pertanyaan yang membingungkan.
Diam itu bukan pasif, tapi itu proses dalam hadirat Allah. Lukas 2 ayat 19. Saudara, seperti air yang jernih. Dia akan jernih terlihat, namun jika diam, diam itu akan membuka kejernihan suara Tuhan. Mungkin Anda perlu ruang untuk diam sejenak, saudara. Air itu akan jernih ketika dia dibiarkan diam dulu tenang. Demikian juga kita, hati kita. Dan kita perlu menyimpan untuk melahirkan sesuatu yang kekal. Lukas 2 ayat 51. Kadang Tuhan sedang menanam sesuatu dalam hati kita untuk dituai pada waktunya, tidak langsung, saudara. Saudara mungkin perlu mengambil waktu hening, bahwa semua walaupun banyak hal yang tidak dipahami, namun kita perlu membawanya, bahkan bisa menulisnya, dan belajar diam untuk mendengarkan, mempraktekkan keheningan spiritual. Ini penting sekali, saudara. Jadi dipilih untuk diproses. Kisah Maria yang menjawab panggilan Allah, ini memberi kita banyak sekali pelajaran. Kita dipilih bukan karena sempurna, tapi karena kita mau punya hati yang berserah. Ketika Maria diberitahu dia mengandung Yesus, dia tidak langsung mengerti, bahkan dia takut. Namun di tengah ketakutan dan ketidaktahuan dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lukas 1:38. Tuhan tidak memanggil yang sempurna, tetapi yang mau taat. Saudara, Tuhan tidak mencari yang siap, tapi yang mau dibentuk. Diproses lewat ketidakpastian, tapi percayalah, kita akan diperkuat oleh janji Tuhan. Saudara, terkadang yang paling kudus tidak langsung dimengerti, tapi akan dijaga sampai waktunya genap. Karena itu kita perlu lingkungan yang mendukung. Dan kalau kita diberi anugerah, kita juga harus siap dengan resikonya untuk menanggung amanah itu. Tapi percayalah, anugerah Tuhan memang tidak melenyapkan luka, tapi tetap senantiasa menopang kita di tengah luka. Saudara, apapun yang menjadi panggilanmu saat ini, bawa itu kepada Tuhan. Anugerah Tuhan memang bukan perisai dari luka, tapi ini kekuatan untuk bertahan di tengah luka. Seperti Maria, dia bukan hanya sebenarnya ibu Yesus, tapi dia simbol perempuan yang bersedia menjalani proses Tuhan sepenuhnya. Dia tidak hebat karena dirinya, tapi karena dia berkata, jadilah padaku. Dia menyimpan janji Tuhan dalam hati dan bertahan bahkan ketika hati tertusuk pedang. Saudara, kita semua punya panggilan, tapi apakah kita bersedia dipilih dan diproses? Tuhan tidak cari yang mampu, tapi yang mau. Janji Allah bukan untuk dimengerti, tapi diimani. Saudara, ingat, kita dipilih bukan karena kita layak, tapi karena kasih. Mari dari Lukas 1-2. Ini mengajak kita menyelami rahim kasih Tuhan yang mengandung rencana besar. Seperti Maria, dia tidak hanya dipilih, tapi diproses. Walau ada ketakutan, ketidakpastian, tapi dia memberi ketaatan mutlak. Dia belajar bagaimana anugerah Allah akan membentuk setiap kita semakin teguh. Saudara, dipilih bukan karena layak, tapi karena kasih karunia. Saudara, kita yang merasa tidak layak, rendah diri atau terbuang, ketahuilah, kasih karunia mendahului kemampuanmu. Ketika Tuhan memilihmu, dia sudah menyediakan kekuatannya. Tuhan tidak menunggu engkau sempurna untuk memulai. Dia memilihmu karena kasihnya lebih dulu bekerja. Kita diproses bukan untuk dihancurkan, tapi dimurnikan. Seperti Maria terkejut dan bingung dan bertanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Dipilih Tuhan bukan berarti bebas dari guncangan. Mungkin ada banyak pertanyaan, siap dengan resiko penghakiman penolakan, tapi percaya, proses memurnikan hati dan akan memperdalam ketaatan. God uses broken things beautifully, broken colors, everything, and broken people to give Him glory. Saudara, kita sekalipun dalam tekanan hidup, ada banyak masalah, dilema panggilan, percaya, proses bukan tanda ditinggalkan, tapi sedang dibentuk. Peran kita semakin lebih baik dalam kisah agung Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan jalan tanpa luka, tapi janjinya luka kita tidak sia-sia.
dihormati bukan karena status tapi karena respon iman. Ini yang membuka gerbang besar seperti Maria beriman, membuka rencana